guru dosen dan guru pamong serta rekan-rekan kalau saya sebutkan namanya tidak menggunakan jabatan Bapak dan Ibu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak yang segantang di kandangnya. Sebelum nanti kita melanjutkan kepada pembahasan materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, alangkah indahnya terlebih dahulu kita membaca doa agar setiap kehidupan dan amal kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Untuk itu, kepada ketua kelas Denmus, silakan untuk dipimpin membaca doa. Baik, kita mulai berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Setelah kita membaca doa ya, yang sudah dipimpin oleh ketua kelas kalian, semoga apa yang kita cita-citakan pada hari ini dan kedepannya mendapatkan ridho, makbul dan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sedikit untuk mereflek pikiran kita, ya, kita bacakan sholawat terlebih dahulu. Kita baca sholawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ya. Anak-anak yang banggakan hari ini berkaitan dengan pertemuan kita, ya, yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang zakat. Ya, ada yang masih ingat zakat itu terbagi berapa bagian? Acungkan tangan. Zakat fitrah, zakat mal. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan buat Denmus dan rekan-rekan yang lainnya, ya. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat tentang materi minggu kemarin, ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ibadah puasa. Ya, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu tujuan puasa. Sebelumnya Bapak tampilkan terlebih dahulu. Silakan untuk diperhatikan. Gambar apa itu? Ada? Tampil tidak? Air minum di samping jenengan ada. Hadir? Belum. Belum ada. Mohon maaf, bentar. Belum di absen ya Pak ya? Bentar. Bapak Pak. belum di absen. Pak Tahir nggak hadir. Oh ya, mohon maaf. Di absen, Pak. Mohon maaf. Nah, inilah, ya. Kalau semua siswa memperhatikan ketika ada kekurangan guru itu, nah harus seperti itu, harus disampaikan, ya. Bagus, Bapak ucapkan terima kasih. Baik, hari ini siapa yang belum hadir? Bu Adi, Bu Fandi. Mana itu? Adek kemana? Adek kemana? Adek jalan-jalan. Waduh. Bu Erni sakit, Pak. Oh ya, mudah-mudahan lah. Bu Erni sakit. Izin hari ini diberikan keselamatan oleh Allah di perjalanannya dan tempat tujuannya. Kemudian yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dari sakit sinyal. Amin. Ya. Baik, kita lanjutkan ke materi bahasan kita. Ada izin ke kota. Tampil ya. Ya, Pak. Oke, bisa lihat ini ada gedung Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, ini media pembelajaran. Kita akan membahas materi ajar ibadah puasa. Nah, tentu ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita ya selaku umat Islam. Baik, disusun oleh Saiful Hidayat SPDI, Bapak sendiri yang paling ganteng sedunia. Iya. Itu masa muda, masa bujang, Pak.
Nah, itu Masa alhamdulillah lampau. foto belum lama kemarin terbaru itu. Edisi terbaru, nanti edisi terbarunya lagi Bapak upload lagi. Ibadah puasa. Nah, akan tetapi sebelum kita membahas kepada inti bahasan, tentunya perlu kita ketahui tentang kompetensi inti. Apa itu kompetensi intinya? Nah, ini silakan dibaca bersama-sama, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu dan selanjutnya. Kemudian kompetensi dasarnya. Baik, perhatikan apa itu kompetensi dasarnya, yaitu apa baca? Menganalisis ketentuan ibadah puasa. Nah, ini tolong perhatikan gambar ini, ya. Baik, kita terbang. Nah, ini, ya, orang yang sedang belajar itu harus banyak terbang. Ya, di dalam surat Al-Quran pun sudah dijelaskan. Silahkan terbang setinggi langit sekalipun, monggo. Nanti kalau atas Pak. Oke, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan dalil puasa. Ya. Yang kedua, menjelaskan syarat dan rukun puasa. Dua bahasan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentunya kalian sudah punya bayangan tersendiri ya tentang apa itu puasa, kemudian dalil puasa, ya. Karena kalian sudah kelas 8, ya. Berarti kelas 2 MTS, ya, bukan anak SD lagi. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap dan lain selanjutnya. Ini bisa kita pahami bersama ya tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi melalui nanti pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya dengan baik. Kemudian melalui pengamatan pula peserta didik dapat menjelaskan hukum, dalil, syarat, dan rukun puasa itu sendiri. Nah, selanjutnya mari mengamati gambar ini, silahkan. Ini ada beberapa gambar yang tentunya ada kaitannya dengan kegiatan ibadah puasa. Dan nanti kita akan coba mengulas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, ya, nanti silahkan kalian beri tanggapanmu, beri tanggapannya, kemudian komunikasikan di depan guru dan teman-teman. Dan tentunya nanti teman-teman pun harus proaktif ya dalam mensikapi dan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan disajikan oleh teman-teman kalian ya. Nah, Bapak harapkan nanti dari tiap kelompok tidak ada yang keluar dari kelompoknya masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan. Pengertian puasa, adakah yang tahu tentang pengertian puasa? Menahan Baik, Makan dan minum. Oke, pinter. Ya, ternyata ya, anak Bapak ini semuanya pinter-pinter ya. Semoga kelak menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Nah, kita lihat secara bersama-sama. Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum. Nah, keduanya merupakan bentuk masdar dari kalimat soma, yasumu, sauman, wasiyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Ya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, tentunya disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Nah, ini pengertian puasa. Ya, jadi tadi kalau secara bahasa arti puasa itu adalah menahan, ya, mencegah. Nah, ya, di sini Tohir sedang belajar karena dia ngantuk, dia tahan matanya dibuka. Ya, Pak, ngantuk kayak menahan dulu ngantuk. ya. Nah, Izin. kenapa? Ngantuk belakang, kayak Pak. dulu izin. Monggo. Ya, cuci muka kalau bisa wudhu ya kalau yang ngantuk. Monggo. Biar setannya kebirit-birit kalau disiram dengan air. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah,
tentunya hakikat sebuah kalimat itu tidak akan tercapai kalau kita hanya memahami sebatas bahasa saja, pengertian secara bahasa. Akan tetapi yang harus kita ketahui adalah dari setiap kalimat itu adalah pengertian secara istilah. Nah, ini akan mencakup kepada hakikat apa yang diucapkan. Ya, puasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar saja, bukan hanya menahan hawa nafsu saja, akan tetapi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi bukan hanya makan dan minum saja. Ya. Tentunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Nah, ini niat menjadi cakupan dalam setiap amal. Dan tentunya dalam setiap ibadah itu ada syarat dan rukun tertentu. Ya. Ini ada gambar piring yang menggambarkan tidak ada isinya karena sedang berpuasa. Ya. Nah, apa dalil yang berkaitan dengan puasa? Dalil yang berkaitan dengan puasa kita bisa tinjau dari Al-Quran, kemudian dari kitab-kitab yang lain. Ya. Nah, yang menjadi poin utama dalam dalil yang berkaitan dengan perintah puasa itu tercantum dalam surah apa ini? Al-Baqarah ayat 187. Ada yang membacakan? Ya, Mama naraskan tadi. Pak Saan, Ya, Pak, siap. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih, cukup luar biasa ya. Bacaannya sudah Ya, fasih, orangnya ganteng. Ya, terima luar kasih, Pak. biasa. Iya, Ya. ini ya. Oke, mungkin ada yang mau membacakan artinya, terjemahannya, silakan Nurul. Ya, saya Pak. Yuk, boleh dibacakan artinya? Waduh, luar biasa juga. Ini memiliki bakat yang terpendam ini, Nurul ini. Ya, menjadi seorang syari tilawah nanti. Dengan Amin, intonasi yang anak luar saya. biasa, Bapak ucapkan terima kasih. Terutama pada Saan dan Nurpa, ya semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin. Nah, kasih Pak doanya. Nah ini. Apa ini? Syarat dan rukun Puasa. Dan rukun puasa. Kita mengetahui tentang apa itu pengertian puasa dan dalilnya. Nah ini ya, syarat dan rukun puasa. Ada yang tahu apa itu syarat? Bapak kasih 10.000 yang tahu. Transfer. Ayo, yang tahu 10.000 dinaikkan jadi 15.000. Gak ada yang tahu, alhamdulillah uangnya Bapak masuk lagi ini. Ya. Nah, syarat puasa adalah segala yang harus ada dan harus dipenuhi sebelum melakukan Puasa. puasa. Nah, ini syarat. Seperti kita mau melamar kerja ke sebuah perusahaan, ada syaratnya kan? Ya, Pak. Nah, agar kita bisa masuk ke perusahaan tersebut, maka kita harus membawa syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum. Nah, kalau rukun Yang wajib. Yang harus dipenuhi. yang harus ada dan harus dipenuhi waktu melaksanakan Puasa. Puasa. Nah, ini bisa dilihat jelas perbedaannya, ya kesamaannya semuanya harus dipenuhi. Perbedaannya kalau syarat sebelum pelaksanaan puasa, kalau rukun setelah atau sedang melaksanakan puasa. Kemudian apa lagi? Syarat wajib puasa. Ya, ada yang tahu syarat wajib puasa? Ya, Pak. Oke, nanti diharapkan Ya, setelah Pak. pembelajaran ini kalian di samping mendengarkan juga silakan untuk mencatat ya, jangan sampai lupa. Syarat wajib Ya, Pak. puasa yang pertama Islam. Islam. Jadi Islam. orang Islam wajib puasa. Islam semua toh yang di sini. Islam, Salah. Pak. Insya Allah. Makanya sekolah di MTS pun di Madrasah Sanawiyah ya orang Islam ya. Nah, Islam. Ya. Jadi orang bukan Muslim. Islam dia Nggak tidak ada ya, wajib Pak? puasa. Oh, ya. Puasa. Kemudian yang kedua Balik. 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 Nah, balik. Kalian sekarang usia berapa tahun? 7 tahun, Pak. 7 tahun. Masa anak kelas 2 MTS 7 tahun usianya? 14 tahun. Dia Anak 12 MI, Pak. tahun ya, 13 tahun ya. Iya, Pak. 12 Ingat tahun. anak MI. Berarti ada yang sudah balik, ada yang belum. Ya, tahu kalian ciri balik ada berapa? Tahu, Pak. Nah, ciri balik Ya. itu kalau dilihat dalam kitab Sapina itu ada 3. Ya. Pertama, mukham sa'asaro sanatan, fiz zakari wal unsa. Setelah sempurna umur 15
Tahun. baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keduanya ikhtilam, ya. Mimpi. Minggu kemarin sudah dijelaskan, nggak usah ditanyakan lagi. Ya, mimpi wajibul mamah, ya. Yang ketiganya adalah haid bagi seorang perempuan. Kalau laki-laki tidak haid, ya. Nah, tidak haid laki-laki. Nah, itu balik, ya. Atau sudah dewasa. Yang ketiganya berakal, Sehat. sehat. Nah, ini hanya orang yang sehat yang boleh puasa akalnya. Berarti Orang gila gila nggak wajib ya, Pak? tidak wajib, Ya, ya. ya. Nanti dari sini akan terjadi beberapa permasalahan, ya. Kemudian apa ini? Bermukim atau menetap. Jadi ada masalah bagaimana orang yang bepergian, ya, keluar dari wilayahnya dalam hitungan jarak misalkan kurang lebih 86 km, ya. Nah, itu, ya, maka dalam hal ini karena fikih itu mengangkat hukum dari masalah, ya. Jadi fikih itu mengangkat hukum dari masalah. Jadi setiap kalimat pasti ada masalahnya. Sholat wajib berdiri. Ada yang nanya, bagaimana kalau orang tidak punya kaki? Boleh tidak berdiri? Orang boleh berdiri kalau punya kaki. Kalau tak punya kaki, ya tidak berdiri. Ya, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, mukim. Nah, kemudian apa lagi? Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ya, nah itu tentang syarat wajib puasa. Yang terakhir adalah mampu melaksanakan puasa. Nah, ya, mampu melaksanakan puasa. Berarti ini pun menimbulkan kategori pertanyaan. Ya, atau adanya keringanan bagi orang yang tidak mampu untuk mengerjakannya. Itu diantaranya. Wah, harus ingat itu, catat ya dalam pikiran kalian dan buku kalian. Kemudian syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, kalau sekarang syarat syah. Sahnya puasa orang tersebut apabila pertama apa? Siapa yang tahu? Yuk, kasih 20.000, nanti ambil di bapaknya. Ada satu Islam. Jadi puasa orang Islam sah. Puasa yang bukan Islam berarti tidak sah. Sekalipun orang Hindu Buddha suka berpuasa, ya, seperti orang India suka berpuasa, tapi puasa mereka berbeda dengan puasa umat Islam. Ya, dan tentunya agama-agama yang lain pun punya cara tersendiri dalam melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi tetap berbeda dengan kegiatan puasanya orang Islam. Yang kedua, apa? Tamyiz, balik, berakal. Nah, tamyiz ini kenapa? Ngantuk. Ngantuk boleh ke belakang dulu, silakan. Cuci muka, ya, atau pindah tempat, bergiliran dengan temannya, ganti bangku. Nah, itu cara menghilangkan ngantuk. Teh. Nah, oke, tamyiz, balik, berakal. Ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Yang selanjutnya bukan pada hari yang diharamkan puasa. Ada yang tahu hari yang diharamkan puasa? Tahu, Pak. Apa saja sebutkan? Hari Tasyrik, Pak. Hari Tasyrik, betul, 100. Apalagi Idul Fitri. Hari Raya. Hari raya apa? Nyepi atau apa? Fitri. Hari raya Idul Fitri. Pinter. Bener. Ya, pintar-pintar semua nih anak bapak. Ya. Oke, selanjutnya rukun puasa. Ada yang tahu rukun puasa berapa? Puasa ada 2, Pak. Rukun puasa ada 2, pintar. Apa saja? Yang pertama? Niat, Pak. Niat. Sangat ini luar biasa ya. Kemudian yang kedua? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri. Ya. Nah, atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, demikian paparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, untuk materi mungkin Bapak cukupkan sekian. Nah, dari apa yang sudah kalian simak, ya, Bapak harapkan bisa mengambil apa namanya ibroh atau ilmu. Kemudian nanti silahkan kalian amati dari permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini sebagai bahan diskusi ya. Bapak harapkan kalian tidak keluar dari kelompoknya masing-masing ya.
Baik. Nah, ini untuk bahan diskusi kalian. Ya. Bahan diskusi. Nanti silakan nama anggota kelompoknya apa ditulis. Kemudian nama anggota kelompoknya ditulis. Ya, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Oke, ini diharapkan nanti setiap peserta untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, tulis nama anggota kelompoknya masing-masing, dan selanjutnya, nah ini dituangkan ya apa yang kalian ketahui tentang puasa ya. Itu boleh menurut pandangan kalian apa puasa itu, kemudian menurut para ahli puasa itu apa, mau disertakan dalil monggo ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, mohon maaf, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kasus kita ini. Ini sebuah masalah nih. Tepat Ya. terakhir ya. Apakah orang dalam gambar tersebut diwajibkan berpuasa? Itu silakan. Foto siapa Pak? Pusing itu dia lagi pusing. Foto siapa Pak ini? Ya. Ini yang atas, mohon maaf tidak kelihatan itunya. Ya, nanti nah di kolom ini silakan kalian tuangkan ya. Orang ini wajib atau tidak? Ya, wajib apa alasannya, tidak apa alasannya. Ya. Nah, berikan alasan kalian. Nah, tuangkan di kolom ini ya, di atas cukup jawaban wajib atau tidak. Alasannya apa? Ini tugas yang selanjutnya ya. Dan tugas selanjutnya, waduh ngapung kaluhur ketinggali. Oke, mata pelajaran fikih materi ibadah puasa kelas 8 ya, semester ganjil tahun 2022-2023. Nah, ini kisi-kisi tes tertulis. Ya, anggap saja isinya belum ada ya, cuman kisi-kisinya saja. Nah, ini yang harus kalian pahami, memahami tentang ketentuan ibadah puasa. Yang pertama adalah menjelaskan ayat Al-Quran tentang puasa, menjelaskan syarat wajib puasa. Ya, karena dalil puasa itu cukup banyak ya, yang Bapak sajikan hanya satu saja. Dan silakan nanti dicari lagi sesuai dengan pengamatan kalian secara berkelompok. Oke. Ini tes tulisnya. Ya, tuliskan ayat Al-Quran, bla 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 bla. Nah. Oke. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau tukar kelompok boleh nggak? Tukar kelompok silakan dimusyawarakan dengan yang lainnya. Mau pindah ke kelompok mana? Saya Harus nggak ada mau bareng gempingnya. sama Tohir. Monggo. Monggo, monggo. Saya nggak mau bareng sama Tohir, Pak. Monggo, sok aja ditukar nggak apa-apa. Ya, yang penting mah kalian nyaman bisa bekerja sama. Hore. Untuk apa disatukan kalau tidak bisa bekerja sama? Pura-pura. Tohir suka jahil. Oke, silakan semuanya dikumpulkan. Dalam hitungan 30 menit Bapak kasih waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sudah selesai? Udah. Oke, Bapak ucapkan terima kasih, luar biasa. Silakan masing-masing kelompok untuk memaparkan materinya di depan. Baik, cukup luar biasa untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Luar biasa pula. Coba berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan kita semua. Baik. Dianggap clear. Ngantuk. Kenapa? Ngantuk. Ngantuk. Ya, kalau ngantuk. Kurang Ada pertanyaan? materinya. Nanya Pak, Yuk. kalau puasa Pak nggak niat sah nggak Pak puasanya? Nah, kalau puasa gak niat sah apa tidak? Nah, nanti tadi sudah disampaikan bahwa rukun puasa itu ada 2.
Tidak Ya, sah, Pak. satu niat, yang kedua, Niatnya lupa Pak gitu maksudnya. kalau niatnya lupa, nah, karena gini, dalam sebuah hadis dilewayatkan malam yujmi syama qoblal fajri fala syamalahu. Dan itu tergantung puasanya. Kalau puasa Ramadan tidak niat di malam hari, keburu datang waktu fajar maka puasanya tidak sah dan dia wajib qada. Tapi kalau puasanya sunat, pagi dia nggak sahur, pagi belum makan belum minum, sampai zuhur belum makan belum minum, niat puasa, makan niat puasa sunahnya sah. Gitu. Tapi kalau puasa wajib tidak sah. Pertanyaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Saan. Ada lagi? Bapak, Ya. kalau lupa makan gimana Pak? Kalau lagi puasa saya makan Pak sepiring, tapi lupa boleh nggak Pak? Nah, ini luar biasa ini permasalahan Nurfa ini nih, ya. Makan habis sepiring karena lupa. Ada peribahasa kalau habis sebakul pun kalau lupa nggak batal, Bu. Cuman nggak logika saya aja ya. pengen- Kalau lupa habis sebakul mah. Iya, Pak. Ya, orang Kemarin lupa saya itu puasa segala gitu. sesuatunya, Bu, diampuni, ya. Diampuni, dimaafkan berarti ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan kayak Saya pengen siapa lupa tuh terus kemarin. Pak. Pak Tohir mah lupa terus Pak. Iya, kayak Tohir katanya lupa, Ya, tapi lupa masih dimakan. Ya, mau batal. Ada lagi? Kalau pura-pura batal gimana, Pak? Kalau pura-pura batal, maksudnya Kumaha? Pura-pura lupa. pura-pura lupa. Kalau Agus itu, Iya. Pak. Pura-pura lupa. Ya, misalkan begini, kasus Agus itu kayaknya begini ya. Mas Syahid, Hah? kemarin Kenapa? Kemarin saya pura-pura lupa makan bersama dengan Agus itu. Nah, iya ini Iya, ini kemarin ketahuan saya ini. diajak makan, Pak. Kayaknya ini mah Sama sengaja Tohir ini. waktu ngambil rumputnya sengaja bawa lontong ini mah. Ya, itu mah batal. Oh, batal ya. Batal kalau pura-pura lupa mah. Ya, Nah, kalau puasa terus mandi di gelombang kolam, terus iya. kan bagaimana hukumnya, Pak? Maksudnya Nah. batal atau Pak tidak? Naim itu aus. Kenapa Pak Naim gimana? Coba diulang bahasanya, aduh. Kentut di dalam air. Nah, kentut di dalam air. Oke, ini luar biasa nih pertanyaan. Ya, coba berikan tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan kita. Ya, luar biasa ini pertanyaannya nih. Bagaimana hukum orang yang kentut di dalam air, batal atau tidak? Nah, ini belum ada fakta yang mengatakan bahwa kentut di dalam air itu membatalkan. Kenapa? Karena klep yang di bawah itu ketika terbuka dia akan dengan refleks akan tertutup. Nah, karena fitrahnya yang di bawah itu tidak menerima untuk yang masuk. Kalau tidak percaya silakan kalian nanti pasang kamera di dalam apa itu namanya? Dalam celana Pak. Maaf, pasang kamera di dalam toples yang beningnya. Kemudian kalian kentut di dalamnya. Apakah airnya tersedot atau tidak? Pak, Ya. Satu lagi, Pak. Ya, monggo. Berat, Pak. Luar biasa ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Mohon izin, Pak, mau bertanya, Pak. Kalau sesudah buang Monggo. air besar itu Bentar cebok dulu Pak gimana, Agus, Pak? bentar dulu Gus, Tohir dulu nih. Iya. Ya, Karena ya. dia pertama yang Mas ngacung. Syahid, Yap. tadi kan jarak untuk boleh membatalkan puasa tadi berapa kilometer, Pak? Kurang lebih 86 km. Nah, jarak perjalanan 80 km berarti kita sudah bisa berbuka puasa ya, Pak ya? Ya, Berarti itu kan dalam perjalanan. Betul, hmm, Pak? betul. Ah. Itu tergantung situasi dan kondisi ya. Nah, begini, Pak. Oke. Jarak misalkan dari sini ke Bandung kan kurang lebih 80 km ya, Pak ya? Dari Oke. Pangandaran ke Bandung lebih dari 80 km. Iya. Berarti boleh membatalkan puasa ya, Pak ya? Jadi gini, Ya. untuk orang dalam perjalanan itu, Begini saya sudah paham, Pak. Ini Oke. kan dalam kalau udah perjalanan, paham berarti kenapa kan- ditanyain? Iya, maksudnya begini, Pak. Itu kan boleh ya, Pak, boleh membatalkan puasa. Ya, Bagaimana kasusnya kalau begini? Seseorang melakukan perjalanan jauh, misalkan dari Pangandaran ke Jakarta pakai pesawat terbang. oke. Kan sampai jaraknya Oke. lebih dari 80 km.
paling Betul. 3 jam nyampe. Betul. Buat alasan, saya mah dalam perjalanan, sehingga saya boleh membatalkan puasa. Nah, apakah itu Jadi boleh begini. batal Oke, puasanya? oke. Sudah Bapak Itu kan bisa duduk pahami. manis ya di dalam pesawat Betul. terbang. Betul. Weh, Anda ini Tohir ini suka jalan-jalan ya naik pesawat ya? Iya Bu, iya Pak, sama anak Luar berdua. biasa. Baik. Cukup luar biasa pertanyaan. Jadi begini ya, anak-anakku sekalian. Orang yang boleh menunda puasa atau tidak berpuasa diantaranya orang yang bepergian jauh ya. Dengan catatan pertama, apabila besok harinya dia mau bepergian jauh, ya sudah ada niat sehari sebelumnya, maka boleh dia tidak sahur, ya, dan makan sebelum berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh berbuka jika di tengah perjalanan baru aja 10 kilo dia udah mual-mual, udah muntah-muntah. Jadi jangan nunggu 80 kilo, nanti akan semakin mempayahkan. Jadi itu seperti itu. Boleh buka meskipun hanya baru jarak 10 km sudah mual-mual ya. Jadi itu hanya sebatas keringanan saja. Karena Islam itu tidak memberatkan terhadap penganutnya. Jadi boleh ya. Nah, bagaimana tadi orang jaraknya jauh tapi naik pesawat? Kalau dia tidak apa-apa, ya lebih baik puasa saja. Kalaupun mau tidak puasa, itu tidak jadi masalah. Karena dia sudah musafir, disebutnya begitu. Tohir ya? Walaupun misalkan jaraknya kan jauh ya Pak ya. Betul. Cuma waktunya sebentar. Nah, itu yang permasalahannya Pak. Iya, kan tadi Bapak sudah bilang, karena sudah ada jarak, kemudian posisinya musafir, kalaupun dia mau berpuasa itu lebih bagus. Kalau dia ngambil keringanan untuk buka, ya mangga, karena itu semuanya ada aturannya dalam hukum Islam ya. Karena fikih ini banyak sekali madhab yang luar biasa. Semuanya diambil hikmahnya. Ya, Pak, karena di sini Waktunya habis, Pak. Waktunya habis. Buat jam kedua. Oke, jadi begitu ya. Mudah-mudahan waktu istirahat. Paham. Iya. Waktu Paham istirahat. ya. Jadi Bapak simpulkan pertemuan hari ini ya terkait dengan ibadah puasa. Tadi pengertian puasa itu apa? Bla ya, kemudian syarat dan rukun puasa itu juga tolong dipahami ya. Nah, hasil tugas kalian cukup sangat luar biasa dan silakan untuk minggu berikutnya insya Allah kalau kita panjang usia kita akan mempelajari tentang puasa wajib dan sunnah. Silakan kalian nanti mengklasifikasikan mana itu puasa wajib dan mana itu puasa sunnah. Dari Bapak dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa. Para majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.